Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini semoga Allah berkahi, kita akan membahas tentang Islam dan sukses. Saya ingin menyampaikan di awal pembukaan kita kalau Islam adalah agama sukses. Bahkan Islam selalu menekankan kesuksesan. Dan sukses ini teman-teman, kalau kita definisikan dan sederhanakan sebenarnya, bukanlah sesuatu yang berat. Bahkan dalam setiap hari kita memiliki banyak kesuksesan. Apapun yang Anda inginkan, kemudian tercapai, berarti Anda sudah sukses di poin itu. Misal contoh, Anda lapar, kemudian Anda berhasil mendapatkan makanan sehingga lapar Anda hilang. Anda sudah sukses di poin itu. Anda haus, kemudian Anda dapat air minum. Haus Anda bisa hilang, berarti Anda sukses di poin itu. Anda ngantuk, capek, Anda bisa istirahat, mendapatkan tempat untuk istirahat, dan Anda bisa menghilangkan letih Anda atau capek Anda sudah sukses. Anda selepas mandi ingin pakai pakaian dan Anda mendapatkan pakaian yang Anda harapkan. Di lemari misalnya, sudah sukses di poin itu. Jadi saya sengaja mendatangkan contoh-contoh yang kecil seperti ini supaya Anda bisa tarik kepada semua hal yang lebih besar daripada itu. Kalau Anda berangan-angan kerja di sebuah tempat, lalu Anda diterima, sudah sukses di situ. Anda ingin kuliah di satu tempat, lalu kemudian Anda berhasil kuliah di tempat tersebut, sudah sukses di poin itu. Ini kesuksesan bisa bergabung atau bahkan berulang-ulang kita dapatkan dari satu kegiatan. Misalnya tadi, ingin masuk ke satu tempat kerja, Anda sukses di situ pada saat diterima. Pada saat Anda berhasil mengejar prestasi yang ditekankan oleh kantor, Anda juga sudah sukses di poin itu. Misalnya, kalau lembur akan dapat ini, atau Anda kalau bekerja sekian lama dan Anda berprestasi, Anda akan dapat ini. Anda mengejar itu, Anda sudah sukses di situ. Anda kuliah di kampus, ingin masuk ke sebuah kampus, Anda kuliah, jurusan itu Anda berhasil. Anda sudah masuk di jurusan yang Anda inginkan. Anda sudah sukses di poin itu. Kalau Anda berhasil menyelesaikan kuliah Anda, sudah sukses pula di situ. Kalau Anda mendapatkan nilai terbaik cum laude, Anda sudah sukses lagi. Jadi sukses itu sangat luar biasa yang bisa kita raih. Banyak sekali yang bisa kita raih. Bahkan dalam satu kegiatan. Anda ingin masak, kemudian Anda berhasil saja mengumpulkan bahan banyak, Anda sukses di poin itu. Anda memasak masakan sesuai yang Anda inginkan dengan tesnya, Anda sudah sukses. Anda makan dia sehingga membuat kepuasan di dalam diri Anda, lapar Anda hilang, gitu kan. Anda juga bisa memuaskan orang lain yang makan, dari suami, istri, anak-anak misalnya. Anda juga sudah sukses. Jadi, sukses ini sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Banyak depan mata kita. Cuma kebanyakan orang menyempitkan makna sukses ini. Seakan-akan dia nggak pernah sukses dalam hidupnya. Padahal dia lahir di muka bumi ini, kemudian dia bisa tumbuh besar, sebuah kesuksesan. Dia punya teman-teman, kesuksesan. Dia punya rumah tangga, kesuksesan. Ada orang subhanallah, udah sempurna secara fisik, udah gagah, udah putih, udah tinggi, laki-laki, perempuannya udah cantik, ya udah putih. Lalu jalur nasabnya mereka baik, hidup di keluarga kaya, sekolahnya bagus, gitu kan. Pulang juga sudah tinggal lanjutkan perusahaan orang tuanya, masih kadang-kadang menganggap dirinya belum sukses. Padahal luar biasa sukses itu, maknanya sangat luas. Dan Islam adalah agama sukses. Karena Islam selalu menyuruh para penganutnya untuk mencari yang terbaik. Ada istilah afdal dalam agama kita. Yang terbaik. Dalam Islam Anda boleh menjadi orang yang paling kaya. Paling kaya, saya bahasakan paling kaya. Paling pintar. Paling bersih. Ya. Paling tinggi jabatannya. Paling berprestasi di sekolahnya. Islam menyuruh itu. Dalam ibadah pun afdaliyah ada. Ya. Anda lebih afdal, lebih sukses, lebih baik Anda daripada kerjakan 2 rakaat sholat malam, Anda kerjakan 4 rakaat. Lebih baik lagi, lebih afdal lagi 6 rakaat. Lebih afdal lagi 8 rakaat. Jadi ada yang afdal gitu. Jadi di awal pembukaan kita teman-teman, saya ingin titik beratkan Islam adalah agama sukses dan menekankan kita untuk sukses. Islam melarang kita justru untuk terpuruk. Islam melarang kita bermalas-malasan. Bahkan Nabi SAW berlindung dari sifat malas. Islam melarang kita nganggur, pengangguran.
Ya, kecuali memang Anda sudah berusaha cari kerja tidak temukan. Islam melarang kita untuk dendam, dengki, iri, mencuri, menyakiti orang. Semua itu bisa mengganggu kesuksesan. Tapi Islam suruh kita jujur, amanah, tanggung jawab, maju, berbagi. Bahkan kita punya motivasi sebagai seorang muslim sangat kuat. Bukan cuma sukses di urusan-urusan dunia kita, sukses kita bawa sampai ke akhirat sana. Sampai di surga pun kita disuruh kejar yang terbaik. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga Firdaus. Disuruh minta surga yang terbaik. Walaupun amal kita mungkin kurang. Jadi kita selalu disuruh bergerak. Disuruh untuk berprestasi, disuruh untuk sukses, disuruh untuk produktif. Islam melarang kita menjadi vakum. Kita harus selalu teman-teman sekalian bergerak. Baik Anda seorang laki-laki atau Anda seorang perempuan. Tidak masalah, Islam membolehkan semuanya. Selama tidak terjadi pelanggaran agama, selama Anda tidak membengkalikan kewajiban Anda. Silakan. Dan saya sering membahas ini teman-teman di beberapa tema, mungkin Anda bisa ikuti di YouTube, judulnya Katakan Iya untuk Sukses. Bagaimana sebenarnya sukses itu bisa kita bangun pondasinya dan kita bisa raih puncak tertingginya dengan niat Anda, dengan tekad Anda yang baik. Kalau dua orang bekerja di satu perusahaan menjadi OB, si A sama si B. Ini sebagai bahan contoh saja. Si A bekerja dengan gaji 2 juta per bulan. Si B juga 2 juta per bulan. Cuman niatnya berbeda, tekadnya berbeda. Si A, begitu dia menerima gaji 2 juta, dia lihat kebutuhan istrinya 1 juta, misal contoh saja. Dia 500 ribu, dia bisa nabung 500 ribu, bagi dia sudah cukup. Ya sudah, saya sudah cukup begini. Kita akan temukan orang ini sampai 10 tahun ke depan pun tetap OB di situ. Bedakan dengan si B yang punya niat dan tekad yang berbeda. Ini untuk membangun pondasi sukses ya. Kalau dia masuk di perusahaan, begitu jadi OB gaji 2 juta, dia langsung menanyakan kepada HRD misalnya di perusahaan, lalu dia mengatakan, kira-kira untuk meraih prestasi yang di kantor ini, dari posisi saya sebagai OB, bisa nggak saya pindah menjadi pekerjaan apalah, mungkin manajer, mungkin yang lainnya, yang kira-kira prestasi tinggi yang saya bisa raih, tertinggi. Bisa dijelaskan, oh boleh, bagaimana caranya? Begini misalnya. Lalu kemudian dia mulai bertekad, dia mulai berusaha mengejar itu. Kita temukan 10 tahun kemudian orang ini akan meraih apa yang dia inginkan. Beda dengan yang sebelumnya. Nah seperti itu. Nah Islam menyuruh kita untuk bergerak. Selalu merasa kurang, dalam arti kata kurang di sini adalah bukan tidak bersyukur ya, tapi selalu merasa kurang dalam kualitas, sehingga kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kalau hari ini saya sudah sering menjalankan selama setahun bersedekah setiap harinya 2.000 rupiah, maka Islam menyuruh kita lebih dari itu. Mulai buat program sekarang 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Karena tidak mungkin datang lebih banyak rezeki tanpa kita berkorban lebih banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan meraih pahala maksimal, balasan maksimal, rezeki maksimal sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Islam menyuruh kita memberikan yang terbaik. Islam bahkan melarang kita dalam bersedekah misalnya untuk memilih yang buruk-buruk lalu kita sedekahkan. Tidak boleh kita memilih yang khabith, yang buruk. Allah melarang dalam Al-Quran itu. Kita disuruh bersedekah yang terbaik. Jadi kita selalu disuruh berikan yang terbaik, kita menjadi orang yang terbaik. Saya pernah praktekin ini teman-teman sekalian. Dalam kehidupan saya dan sering saya praktekin itu. Baik itu dalam masalah saya sekolah, menuntut ilmu, saya membuka usaha, saya membangun rumah tangga. Ya. Saya selalu coba melihat, ada nggak sih yang lebih baik? Ada nggak sih yang lebih baik? Saya coba cari itu. Dulu saya pertama, waktu masuk kuliah, saya pernah duduk bersama dengan orang-orang yang kurang baik secara prestasi. Duduk di belakang bagian kelas, di bagian belakang kelas. Mereka tidur, mereka coret-oret kertas, mereka nggak bergerak. Saya lihat di 2 baris pertama di depan, justru orang-orang yang sibuk menulis apa yang dosen ucapkan. Mereka komunikasi, mereka proaktif ya.
dalam berbicara dengan dosen, dalam menanyakan, dalam menulis dan seterusnya. Dan ternyata efeknya besar sekali. Buku-buku mereka banyak difotokopi, mahasiswa banyak menghafal dari tulisan mereka sehingga mereka dapat pahala tambahan. Selain mereka sendiri juga faham. Dan mereka pada saat selesai kuliah mereka leluasa menjadi dosen, bisa mengajar tanpa mempersiapkan materi pun kadang-kadang. Dibandingkan dengan teman-teman yang malas. Saya awalnya ikut dengan mereka di belakang, saya juga terpengaruh. Ada beberapa saat mungkin ngantuk, ada beberapa saat tidak mendengarkan apa yang dosen katakan. Lalu saya coba membuat perubahan dalam diri saya. Saya coba pindah, berbaur dengan orang-orang yang berprestasi 2 saf pertama di kelas itu. Awalnya saya kelabakan waktu mengikuti itu teman-teman sekalian. Saya susah sekali. Karena mereka ini sudah terbiasa tulis cepat. Mereka sudah terbiasa interaktif sama guru sambil nulis. Sebentar, tanya dosen sebentar. Saya belum paham, saya begini. Kalau saya pahami seperti ini benar atau tidak? Kalau saya jawab di ujian seperti ini bagaimana? Benar atau tidak? Saya bagaimana caranya mendapatkan nilai tertinggi? Dan seterusnya. Jadi mereka ini bersaing semua. Saya mungkin 3 bulan pertama kelabakan teman-teman sekalian. Tapi karena ada tekad, ada niat. Dan kita mau menjadi yang lebih baik selalu. Maka Alhamdulillah. Dengan izin Allah SWT saya bisa ikutin. Bahkan setelah 3 bulan saya berhasil dengan izin Allah SWT untuk menulis apa yang dosen ucapkan dengan 2 tinta pulpen. 1 pulpen hitam, 1 pulpen merah. Ya, kalau pelajaran agama kita, jadi keterangan dosen saya tulis pakai pulpen tinta hitam. Lalu saya letakkan kalau dia membaca ayat, lalu saya tulis ayat dengan tinta warna merah. Alhamdulillah, buku tulis saya difotokopi juga dengan mahasiswa. Saya tidak kalah dengan mereka. Bahkan ada materi saya ingat benar, dari semua tulisan, itu subhanallah saya tidak bisa lupakan kalau dosennya menyuruh mengumpulkan, karena dosen datang cuma ngomong aja. Waktu itu pelajaran tentang sirah, sejarah Nabi SAW. Beliau ngomong aja, beliau tidak kasih buku kurikulum. Jadi beruntunglah orang yang nulis itu. Saya sempat termasuk orang yang ikut nulis. Pas dekat ujian beliau mengatakan, siapa yang menulis tolong serahkan kepada saya tulisannya. Kemudian kami serahkan tulisan. Tanpa saya sangka teman-teman sekalian. Subhanallah, dengan berusaha sedikit saja. Allah berkahi sebenarnya. Tergantung kadar keikhlasan kita seperti apa. Tekad kita seperti apa. Tiba-tiba minggu depannya dosen datang mengatakan, saya menganjurkan untuk memfotokopi tulisan Khalid ini. Saya sampai sempat merinding pada saat itu. Padahal saya baru menyusun prestasi saya di saat itu. Tapi Alhamdulillah buku itu bisa menjadi rujukan. Pernah ada ujian, sebuah materi, ya, yang materi termasuk dosennya kurang disukai tanda kutip oleh teman-teman mahasiswa. Tapi akhirnya ada ujian. Lalu dia datang minggu depannya, waktu itu ujian nilai sekitar 30 nilainya, dari 100 ya, 70-nya nanti ada nilai ujian finalnya. Kemudian dia mengatakan, kenapa kalian ini tidak ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Bagaimana nanti kalau ujian yang final? Dan saya tidak menemukan jawaban yang benar kecuali ditunjuklah saya pada saat itu. Si Fulan dari hampir 100 mahasiswa di kelas. Padahal sebenarnya masalahnya sederhana gitu. Kadang-kadang kita tinggal mau nggak atau tidak gitu. Ya. Pada saat dosen mengatakan saya berharap minggu depan bawa buku Sahih Bukhari begini-begini. Saya sempat menangkap poin itu walaupun itu sekilas diucapkan. Minggu depannya saya bawa buku itu, saya temukan banyak di antara teman-teman saya tidak bawa. Oh lupa atau tidak perhatikan. Jadi sebenarnya tergantung kita mau atau tidak. Siapapun Anda, pekerjaan apa Anda bisa sukses di setiap bidang Anda itu. Dengan Anda gelutin saja. Ibu-ibu rumah tangga, sukses Anda dalam memasak masakan yang terbaik. Anda bisa dagang online, Anda bisa menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak, istri yang terbaik buat suami. Itu prestasi semuanya. Bahkan saya melihat prestasi tertinggi bagi setiap wanita pada saat dia berstatus istri, puncaknya status ibu. Sehebat apapun Anda secara duniawi, misalnya seorang public figure, ya, wanita karir dan segala macam. Tapi pada saat ditanya belum bersuami, sudah menikah belum? Jawabannya belum. Langsung jatuh di mata masyarakat. Atau sudah punya anak? Belum. Kalau dia punya suami, dia punya anak, walaupun dia tamat SD, beda. Statusnya istri, statusnya ibu. Maka kita harus bisa juga mengatur skala prioritas mana. Ini yang terbaik, kemudian yang lainnya adalah tambahan. Ada orang kejar prestasi dunia, lupa urusan-urusan kewajiban utamanya. Ini nggak boleh juga. Ya. Tapi yang saya ingin tidak beratkan,
Kita dalam Islam dianjurkan untuk menjadi orang yang sukses dalam semua bidang kita. Baik hubungan kita dengan Allah SWT dalam hal ibadah, kejar selalu yang terbaik. Di bulan Ramadan seperti sekarang, kita bisa dapat pahala 30 pahala puasa. Tapi kita bisa menambah kalau kita mau menjadi 60 pahala puasa, 90 pahala puasa, 120 pahala puasa dengan cara buka puasakan orang. Bagi-bagikan buka puasa orang. Kata Nabi SAW, siapa yang buka puasain orang yang puasa, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala mereka. Ada prestasi yang kita bisa dapatkan lebih besar, gitu kan? Dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Quran pahala. Kalau kita beli Quran tambahan lagi dengan uang kita, lalu kita berikan kepada orang lain, dia juga bisa baca, kan bisa dapat ekstra pahala. Kita selalu berpikir berkembang, ya. Menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik selama ajal belum datang. Dan innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kalau bahasa saya, orderan Anda kepada Allah. Anda mau jadi orang begitu saja, ya begitu saja. Anda mau jadi orang yang lebih maju, sukses, Allah akan berikan. Allah akan berikan sesuai dengan niat Anda. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Islam memerintahkan kita untuk selalu menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang berhasil dalam segala hal. Baik tadi saya bilang dalam pendidikan, Anda disuruh untuk mengejar sampai doktor, sampai profesor kalau perlu. Anda bisa ubah diri Anda dari pemalas menjadi orang yang paling rajin, orang yang terpuruk, tidak lulus menjadi orang yang prestasi nomor 1, bisa. Bisa. Dan itu sudah saya praktikin teman-teman sekalian. Anda juga bisa menjadi orang yang sukses dari sisi bisnis. Bisa. Dengan Anda pelajari, Anda gelutin. Tanyakan. Walaupun Anda belum punya ilmu sebelumnya. Saya nggak ada ilmu di restoran, tapi bisa kita buka restoran. Prinsip saya sederhana. Saya pelajari. Kemudian cari tenaga ahlinya, kemudian kita jalankan bismillah. Selebihnya tawakal Allah. Dalam bisnis bagi saya yang penting 3 hal. Itu kunci suksesnya. Yaitu modal halal, sistem halal, produk halal. Selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Tidak butuh pelaris, tidak butuh segala macam. Bisa jalan. Gitu kan. Sebagai suami di rumah tangga, bisa sukses. Tanya kepada istri, apa yang kurang, mereka bisa berikan masukan atau dia bisa berikan masukan. Kita coba jadi yang terbaik. Pelajari dalam agama seperti apa jadi suami yang baik segala macam. Bisa. Allah akan berikan kita kemudahan-kemudahan. Sebagai istri juga begitu. Sebagai pengusaha juga begitu. Dan seterusnya. Semuanya bisa kita raih yang terbaik. Dan tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar. Walaupun bidang itu belum kita tahu sama sekali. Banyak sekali motivasi dalam agama teman-teman untuk kita menjadi orang yang maju. Sukses. Ya. Tapi biasanya lingkupnya orang kalau bicara tentang masalah sukses ini, kebanyakan orang bicara masalah sukses kalau kaya raya. Ya. Padahal sebenarnya lebih luas bagaimana saya bahasakan tadi. Tapi tidak salah orang kalau berpikir masalah kaya raya juga adalah kesuksesan. Cuma bukan cuma itu, lebih luas gitu kan. Masalah kaya, contohnya misalnya ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Innaka intadhar warathataka agniya khairun laka an tadarahum a'latan yatakaffafuna an-nas." Engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka mengemis kepada manusia. Artinya, kau bina dirimu, kau didik dirimu menjadi orang yang sukses, punya pendapatan, punya income, punya nama harum, nama baik, sehingga keturunanmu juga jadi dapat kena tampiasannya. Dan kamu pun kader mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang tidak mengemis pada orang, tidak bergantung pada orang. Itu jauh lebih baik. Diperintahkan dalam agama. Bagian daripada ibadah kalau Anda ikhlas karena itu mengikuti syariat Allah SWT. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian juga banyak ayat-ayat Al-Quran Anda bisa buka teman-teman sekalian. Surah Al-A'raf ayat 32. Ya, Anda bisa renungi ini. Bagaimana Allah SWT membolehkan kita mengejar apa yang Allah telah siapkan sebagai fasilitas. Dan kita nikmati. Selama 5 huruf halal. Meninggalkan 5 huruf yang lain haram. Meninggalkan 5 huruf yang lain haram. Ya. Anda bisa buka Al-A'raf 32, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Katakan hai Muhammad, siapa yang berani-berani mengharamkan ya
perhiasan-perhiasan yang telah Allah keluarkan buat hamba-hambanya, dan thayyibat minar rizq, yang baik-baik dari rezeki, makanan lezat, buah-buahan manis, pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, penampilan yang rapi, pendidikan yang tinggi, harta yang banyak. Siapa yang mengharamkan itu semua? Kata Allah. Lalu Allah mengatakan, katakanlah itu untuk orang-orang beriman di dunia, dan di akhirat murni buat mereka saja. Kita orang beriman ini luar biasa, teman-teman. Di dunia kita boleh kejar prestasi terbaik semua itu, di akhirat kita juga akan dapat. Cuma orang kafir cuma di dunia bisa bersaing sama kita, di akhirat tidak akan bisa. Mereka akan masuk ke neraka. Kita sudah bahagia di dunia, makan enak, minum enak, pakaian bagus, rumah bagus, kendaraan bagus, pasangan baik, keturunan banyak, silakan. Pendidikan tinggi, harta banyak, melimpah. Tapi semuanya halal. Dan ini Anda tunggangi sebagai fasilitas untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Di akhirat nanti masuk surga lagi. Di dunia sudah enak. Biologis halal, semuanya halal, boleh dinikmati. Boleh, silakan. Di akhirat pun dapat. Allah mengatakan, bahkan menantang sini, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa thayyibati minar rizq." Katakan, hai Muhammad, siapa yang berani-berani mengharamkan itu? Boleh, silakan makan, minum. Allah mengatakan, "Kulu washrabu," makan dan minum, silakan. Tapi halalan thayyibah, yang dibolehkan dan yang kualitas. Gitu kan? Boleh. Berpakaian bagus, tunggangan bagus, rumah bagus, silakan. Nabi SAW pernah lihat ada sahabat berantakan penampilannya, lalu Nabi SAW tanya kepada dia, apa kau punya harta? Dia bilang ada. Kata Nabi SAW, apa hartamu? Dia sebutkan, saya punya kuda, saya punya unta, saya punya kambing. Nabi SAW lalu mengatakan pada dia, kalau begitu mana bekas nikmat Allah pada dirimu? Kenapa nggak kelihatan bajumu, rambutmu, penampilan? Kenapa nggak kelihatan orang yang punya nikmat? Allah nggak larang. Allah itu dalam hadis dikatakan jamil. Kata Nabi SAW, Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah bersih, rapi, suci. Dan suka dengan semua itu. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang suka bersuci, yang bersih, yang wangi. Allah suruh itu. Kita di dunia begitu, di akhirat Anda lihat tentang surga bagaimana Allah janjikan. Pakaian-pakaian dari sutra, istana dari emas, kebun-kebun yang lebat, pelayan-pelayan yang cantik dan gagah. Luar biasa gitu. Tapi ingat, halal dan bukan yang haram. Serta juga ada poin penting yang tidak kalah di sini, teman-teman, yang harus diketahui. Tidak boleh mubazir, berlebih-lebihan. Tidak boleh bakhil, pelit. Tengah-tengah. Boleh nikmati tapi jangan berlebihan. Jangan juga terlalu perhitungan. Silahkan. Begitu Islam datang. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 15. Silahkan Anda buka Al-Mulk ayat 15. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Dia yang telah menjadikan bumi ini terhampar buat kalian. Jalanlah di atasnya dan makanlah rezeki yang ada di atasnya. Silakan. Nikmati. Bahkan saya akan sering bahasakan teman-teman, Anda termasuk bersyukur kepada Allah kalau Anda nikmati yang terbaik. Anda masuk ke supermarket, ada anggur harga 200.000 kualitas A, ada anggur kualitas B harga 100.000. Anda mampu beli 200.000, beli 200.000. Anda termasuk bersyukur kepada Allah. Karena Anda mau nikmati itu. Yang penting tidak mubazir, berlebihan. Anda cuma berdua sama istri, berdua sama suami, berdua sama anak. Lalu kemudian Anda beli 20 kilo. Untuk apa? Sekilo, 2 kilo. Tidak masalah. Lalu Allah mengatakan, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Artinya bersyukur. Allah akan tanya nikmat itu. Pernah Nabi SAW dalam hadis Bukhari keluar dari rumah dalam kondisi lapar beliau. Di rumah nggak ada makanan, beliau keluar. Niatnya ingin mendatangi rumah seorang sahabat, makan di sana. Pas lewat di depan rumah Abu Bakar keluar. Nabi SAW tanya, kenapa kau keluar? Abu Bakar dia mengatakan lapar ya Rasulullah. Tak lama kemudian ketemu Umar lagi ditanya, kenapa kau keluar? Dia mengatakan lapar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya pun keluar seperti kalian. Maka Nabi SAW menuju ke rumah seorang Ansar, kemudian bertamu di situ. Orang Ansar ini tanpa bertanya, namanya tamu datang, beliau bergembira mengatakan sebaik-baik tamu, maksudnya Rasulullah SAW ditemani Abu Bakar sama Umar, luar biasa. Langsung dia naik ke salah satu pohon kurmanya, dipotong salah satu tangkainya yang masih banyak buah kurma yang melengket di situ, ya, atau
ada melekat di situ, diambil dan diserahkan. Lalu kemudian dia pun pamit sebentar, lalu dia menyembeli seekor kambing, ya, kemudian dihidangkan untuk Nabi SAW. Dengan wanginya, dengan enaknya. Lalu Nabi SAW makan, Muhammad Abu Bakar sama Umar, sampai kenyang. Setelah itu kata Nabi SAW, sesungguhnya nikmat-nikmat seperti ini akan ditanyakan oleh Allah kepada kalian pada hari kiamat. Kita tuh akan ditanya nanti. Dari mana sumbernya, halal atau tidak. Kita syukuri atau tidak. Bersyukur. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan air dingin pun akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Kita tahu kita akan kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. Dalam surah Jum'ah ayat 10. Anda bisa buka surah Jum'ah ayat 10. Allah SWT memerintahkan umat Islam, terutama kaum laki-laki setelah sholat, ayo menyebar, cari rezeki. Bergerak, bekerja. Kejar prestasi terbaik. Jadi orang-orang yang sukses. Islam tolak semua itu. Pemalas, pengangguran. Orang yang cuma kerjanya mengganggu orang. Tidak ada dalam Islam. Semuanya kebaikan. Ramah, santun, dermawan. Semua kebaikan-kebaikan. Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Jum'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau selesai sholat, kata Allah, menyebarlah di muka bumi. Untuk apa ya Allah? وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Cari rezeki Allah. Cari prestasi-prestasi terbaikmu selama halal. Dan ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Berzikir kepada Allah dan zikir yang banyak. Selalu ingat. Halal, nikmati. Haram, jauhi. Selesai. Apapun konsekuensinya. Agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Ya. Nabi SAW memerintahkan agar setiap umat Islam bekerja dengan hasil tangannya sendiri. Itu prestasinya lebih bagus. Pahalanya lebih bagus. Dia pun menguasai bidangnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang di antara kalian yang lebih baik daripada hasil kerjanya sendiri, hasil tangannya. Wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Ketahui Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya. Pernah Nabi SAW berkata kepada para ummahatil mu'minin, istri-istri beliau, sesungguhnya orang yang paling dahulu menyusulku setelah aku meninggal nanti adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, kami belum faham apa yang Nabi SAW maksudkan sampai Nabi SAW meninggal. Setiap hari kami mengukur tangan-tangan kami pada saat ketemu. Siapa yang lebih panjang tangannya? Karena dia akan lebih dulu menyusul Nabi SAW. Kami belum faham, kami pikir panjang tangan secara umum, ukuran tangan secara fisik itu. Sampai meninggalnya Zainab. Baru kami ketahui. Ternyata yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan di antara kalian. Karena Zainab radhiyallahu anha beda dengan istri Nabi yang lain. Kalau istri Nabi yang lain bersedekah ya. Tapi Zainab ini tidak. Kalau dia misalnya mau memberikan makanan, dia buat sendiri makanan tersebut. Bukan makanan jadi. Kalau dia ingin memberikan baju perang, ya, partisipasi dengan orang yang berjihad, maka dia jahit sendiri, dia buat sendiri. Dari hasil tangannya. Lebih besar nilainya. Ini prestasi. Ini prestasi. Ya. Ini penekanan dalam Islam. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan, Nabi SAW mengatakan, Kana Zakaria alaihissalam najjaran. Ketahuilah Nabi Zakaria, Nabi Allah saja. Yang jelas-jelas Allah jamin rezekinya. Itu tukang kayu. Menguasai bidangnya. Juga dikatakan dalam riwayat lain, Anna Idrisa kana khayyatan yatasaddaqu bi fadli kasbi. Nabi Idris adalah seorang tukang jahit. Yang dia mendapatkan income untuk hidup dari situ, kemudian dia pun bersedekah. Ya, dari situ. Kemudian Nabi SAW juga, kita tahu transaksi jual beli. Kalau fase hidup Nabi kita bagi, masa kanak-kanak sampai kurang lebih umur beliau 8 tahun. Ya. Nah di 8 tahun ini mulai beliau mengembala kambing setelah meninggal kakeknya Abdul Muttalib. Ya, dan dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib orang miskin, maka Nabi SAW pun bekerja untuk membantu pamannya dengan cara mengembalakan kambing. Bekerja. Dari 8 tahun beliau sudah bekerja, teman-teman sekalian. Alaihi salatu wassalam. Sampai beliau mengembala kambing sampai umur 19 tahun.
Maaf, sampai umur 21 tahun. Di umur 21 tahun beliau berubah profesinya menjadi seorang pengusaha. Mulailah beliau berdagang, lalu orang banyak titipin modal, lalu beliau dapat bagi hasil dari situ. Termasuk nanti akhirnya Khadijah, dari umur 21 tahun sampai 25 tahun, umur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah, pengusaha terkaya di Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beliau terus berdagang sampai masa penobatan, masa kenabian di umur 40 tahun. Berarti beliau melewati fase menjadi seorang pengusaha yang terus mengejar kesuksesan dan memang betul-betul beliau sukses sallallahu alaihi wasallam itu dari umur 21 sampai 40. Kurang lebih 19 tahun, teman-teman sekalian. Itu banyak yang belum disentuh oleh para dai-dai kita. Kebanyakan disentuh setelah fase kenabian. Karena Nabi SAW punya beberapa fase kehidupan. Itu sudah kami paparkan pada saat membahas sirah Nabawi. Dan beliau memotivasi dalam hadis Bukhari mengatakan, li'an ya'khudha ahadukum abhula. Seseorang di antara kalian mengumpulkan tali-tali, potongan tali-tali. Thumma ya'til jabal, lalu dia mendatangi sebuah gunung. Thumma ya'ti bihizmatin min hatab fayabi'uha fayastagni bithamaniha. Kemudian dia mendatangkan beberapa ranting kayu kering, kayu bakar, lalu dia jual, kemudian dia hidup dari hasilnya. Khairun lahu min an yas'al nas. Lebih baik daripada mengemis pada orang. A'tahu au mana'u. Dia diberi ataupun dia ditolak. Kalau orang minta pada orang, diberi pun terhina. Apalagi kalau ditolak, gitu kan. Nah, ini jelas motivasi agar kita bergerak. Ayo. Pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak karena dalam bergerak itu ada berkah. Begitu juga disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim mereka berdagang. Beliau mengatakan karena ashabu Rasulullah SAW yasjaruna fi bahri Rum. Beliau saksikan sendiri para sahabat-sahabat Nabi mereka berdagang sampai ke sampai ke lautan Romawi. Tidak malu dengan itu. Supaya bekerja, bergerak. Memang Islam ini adalah agama yang bergerak. Saya bahkan pernah mendengar ada seseorang yang masuk Islam dari Malaysia. Turunan China, saya lihat cuplikannya. Waktu ditanya, kenapa Anda masuk Islam? Dia bilang, saya belum pernah menemukan komunitas yang begitu cepat keluar dari sebuah kemelut permasalahan seperti umat Islam. Begitu mudahnya mereka, pada saat ada kematian, bangkrut usaha, mereka begitu mudahnya langsung saling mengingatkan untuk sabar, kemudian dimotivasi untuk mulai lagi. Mereka tidak putus asa. Maka dengan itu dia mulai belajar Islam sampai akhirnya dia tertarik untuk masuk Islam. Kita komunitas yang bergerak, komunitas sukses. Umar bin Khattab berkata, ta'allamul mihna. Pelajari keterampilan-keterampilan, kata beliau. Fa inna yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Karena kalian nanti akan butuh dengan keterampilan itu. Mungkin dari sekian keterampilan ada 1-2 yang Anda butuhkan nanti. Abu Darda dikatakan yukidun nar tahta kidrihi hatta tatma'ainah. Abu Darda masak sampai panasnya panci yang dia masak itu mengenai, membuat matanya mengeluarkan air mata. Dan beliau jual makanan tersebut. Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjar Quraisy hatta yadkhala fil imar. Abu Bakar itu termasuk orang Quraisy yang paling sukses. Pedagang paling sukses sampai dia masuk dalam pemerintahan. Baru dia fokus ke pemerintahan itu. Terus motivasi selalu muncul. Qais bin Asim mewasiatkan anaknya rahimahullah. Sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, alaikum bil mali wastina'ah. Aku sarankan kalian mencari harta dan bagaimana fokus. Ya. Betul-betul profesional dalam mengelola harta itu. Yang halal tentunya kita bicara. Fa'innahu mambahatul karim. Karena dia sumber yang baik. Punya harta yang banyak, sumber yang baik. Anda bisa bangun masjid. Kalau kita sholat di masjid, kita dapat pahala. Imamnya dapat pahala kita sebagai imam. Muadzin dapat pahala imam dan makmum. Tapi ada orang mungkin tidak hadir di masjid itu dapat pahala kita semua, yaitu membangun masjidnya. Anda bisa menghajikan orang, umrohkan orang. Anda bisa bangun rumah anak yatim, buat jalanan, gali sumur, alirkan sungai. Banyak yang Anda bisa lakukan dengan harta. Tapi yang halal. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain,
ni'ma malus salih fi yadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang bagus, banyak halal di tangan orang saleh. Sumbernya jelas, dikeluarkan juga jelas. Jadi beliau mengatakan kepada anak-anaknya sebelum wafat, cari harta itu yang halal dan profesional lah, kuasai itu. Jaga, jangan cuma sekali untung selesai. Enggak. Pikirkan mana yang lebih baik. Karena dia adalah pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi anil laim, dan dia bisa menyelamatkan dari kehinaan. Karena orang kaya tidak dihina, punya harta. Wa iyyakum wal mas'alah, dan hati-hati dengan mengemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena dia pendapatan terakhir seseorang. Kalau betul-betul dia sudah bangkrut, dia nggak punya apa-apa, baru kemudian dia minta sama orang. Kalau tidak, kenapa harus menghinakan diri? Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak berusaha mencari harta. Yang halal kita bicara. Yaqdi bihi daina. Dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Wa yasunu bihi 'irdah. Dia memuliakan nama baiknya, kehormatannya, dia menjaga kehormatannya. Wa yaqdi bihi dhimamah. Dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa in mata taraka miratan lima ba'da. Kalau dia mati, dia tinggalkan warisan. Jadi pahala lagi buat dia kepada ahli warisnya. Umar bin Khattab mengatakan, maksabatun fi di'ana khairu min su'alin nas. Mencari pendapatan walaupun sulit, banyak rintangannya, lebih baik daripada mengemis pada orang-orang. Ini luar biasa teman, motivasinya. Luqman al-Hakim alaihissalam, ada yang mengatakan dia seorang nabi. Surah Luqman. Dia mengatakan pada anak-anaknya, ya bunai, wahai anakku, istagni bil kasbil halal. Cari pendapatan halal. Kita lihat motivasinya, disuruh bekerja, ayo. Punya pendapatan, ya, punya prestasi. Fa'innahu maftaqara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Karena tidak ada orang yang tidak melakukan itu kecuali dia akan ditimpa salah satu dari 3 masalah. Yang pertama, riqqatun fi dini, lemah agamanya. Orang yang susah, tidak berpendidikan, tidak punya pekerjaan, bodoh, miskin, lemah agamanya, mudah dibeli. Murtad karena sembako, murtad karena baju, murtad karena pernikahan, lemah agamanya. Yang kedua, kata beliau, au dha'fun fi aqlihi, atau kelemahan di akalnya. Orang yang tidak berusaha kejar pendidikannya, berusaha bekerja, mengelola, menguras otaknya supaya melahirkan ide-ide, gitu kan. Maka lemah akalnya. Kita lihat orang-orang yang biasa pengangguran pinggir jalan, lemah akalnya. Lemah. Kalau kita ajak ngomongnya cuma sebatas itu saja. Bahkan kalau kita lemparkan sebuah permasalahan untuk menemukan solusi, mereka tidak punya solusinya. Lemah akalnya, cuma duduk, main catur di pinggir got, ngomong-ngomong tiap hari itu aja bertahun-tahun, dari muda sampai sudah tua di tempat yang sama. Gak ada perubahan. Padahal waktu dia sama dengan orang-orang yang sudah sukses, 24 jam sama, punya 2 mata sama, punya 2 telinga sama. Kenapa? Kenapa Anda pengangguran? Bertolak belakang dengan agama kita Islam. Lemah akalnya itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, awwaha'un fi muru'ati, atau tercoreng kehormatannya. Biar gagah, biar cantik. Begitu orang tahu tidak ada sekolahnya, begitu orang tahu tidak ada pekerjaannya, jatuh. Serapi apapun bajunya. Gitu kan? Lalu kata beliau, wa'adham min hadha istighfafun nasu bi. Lebih daripada itu lagi, manusia menganggap remeh dia. Nah, ini luar biasa. Bagaimana Nabi SAW selalu berlindung teman-teman dari doanya, di antara doanya, diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ta'awwadhu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. 3 hal. Kata Nabi SAW, selalu berlindung kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah. Saya ulangi lagi, selalu berlindung kepada Allah. Dari, kata beliau, yang pertama, kefakiran. Kefakiran, diminta berlindung dari kefakiran. Kemudian, kekurangan, qillah. Kemudian, kehinaan. Semua ini berkumpul pada orang yang tidak mau kejar sukses. Tidak mau maju. Tidak mau mendongkrak dirinya. Upgrade menjadi orang yang lebih baik. Dalam riwayat An-Nasai dan Abu Daud juga dikatakan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa inna bi'sad daji'.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dari rasa lapar, karena dia seburuk-buruk keadaan. Ada orang kadang-kadang mengambil riwayat Nabi SAW pernah lapar seakan-akan beliau kelaparan terus. Tidak, pernah lapar. Karena beliau Nabi, suri teladan, maka dinukil kisahnya pernah lapar. Tapi beliau kebanyakan makan daging, ada makanannya, ada minumannya. Kalau enggak mungkin hidup Nabi SAW. Gitu kan? Orang mati kalau kelaparan. Tapi beberapa riwayat menjelaskan beliau pernah lapar, iya. Menjelaskan kalau Nabi pernah juga lapar sebagai manusia biasa. Juga dalam riwayat lain Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat vakum, nganggur, dan malas. Dua ini selalu bersahabat. Kalau udah malas, nganggur. Kalau nganggur, malas. Wal jubni wal bukhul. Juga berlindung dari sifat pengecut dan pelit. Wa ghalabati dani wa qahrir rijal. Dan dikuasai oleh orang. Diperbudak oleh orang. Dan juga terlilit utang. Ya. Terlilit utang dan dikuasai oleh orang-orang. Ada perkataan Umar bin Khattab yang menarik, teman-teman. Beliau mengatakan, Inni la'ala rajula fayu'jibuni syakluh. Aku kadang-kadang lihat orang, aku tertarik dengan penampilannya. Wajahnya tampan, bajunya bersih, wangi gitu kan. Kelihatan orang yang seperti memang punya kedudukan ya. Fa'idha sa'altu anhu faqila la amala lahu saqata min aini. Jadi ini bukan perkataan saya, kata Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang mulia. Yang memang kita disuruh menjadikan beliau sebagai suri tauladan juga. Karena salah satu dari Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi, ahli surga, mertua Nabi SAW. Kata beliau, kadang-kadang aku melihat orang, aku kagum melihat keadaannya. Gitu kan. Tetapi pada saat aku tanya, ada pekerjaannya nggak? Dikatakan tidak ada, maka jatuh di depan mataku. Maksudnya tiba-tiba menjadi tidak ada nilainya gitu ya. Umar bin Khattab juga pernah menemukan beberapa orang lagi duduk di masjid setelah sholat Jumat. Maka ditanya, kenapa kalian di sini? Mereka mengatakan, nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami orang yang bertawakal kepada Allah. Mau buat apa lagi? Gak ada kerjaan, pengangguran. Ya sudah, kita tawakal aja. Maka Umar bin Khattab pun marah. Naharahum Umar. Wa yaqul, sambil berkata, la yaqudu ahadukum min talabir rizq. Jangan kalian duduk dan tidak mencari rezeki. Vakum, nganggur. Lalu dia mengatakan, wa yaqul Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sementara dia tahu langit tidak akan pernah menurunkan hujan ataupun perak. Tidak akan pernah menurunkan hujan yang berisikan emas ataupun perak. Begitu juga terjadi pada zaman Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur di Mekah. Beliau pernah melewati beberapa orang yang sedang duduk di Masjid Haram. Lalu beliau tanya, ya, ma yajlisukum? Apa yang membuat kalian duduk di sini? Qulna ma nasna. Maka kami berkata, orang-orang itu mengatakan, dinukil dari Muhammad bin Thawr rahimahullah, kami enggak tahu harus buat apa lagi. Qala utlubu min fadlillah. Keluar cari rezeki Allah. Wala takunu iyalan 'alal muslimin, dan jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Islam mengajarkan itu. Dan juga dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Askari, beliau mengatakan dalam tulisannya, waqad nassa al-fuqaha'u ala annahu yajibu 'ala al-insani at-takassub. Dan ulama, para fuqaha telah menukil bahwasanya wajib bagi setiap orang muslim untuk mencari pendapatan, walau bi ijari nafsihi, walaupun dia menyewakan dirinya. Dia maksudnya pada hal yang halal ya, tenaganya. Liwafa' ma alaihi min dainin wa nadhrin wa ta'atin wa kafara wa mu'natin talzumuhu. Agar dia bisa memenuhi, membayar utangnya, memenuhi nadarnya, melakukan ketaatan-ketaatan, membayar kafarah, denda dari pelanggaran dia, atau memenuhi kebutuhan yang memang harus dia penuhi. Lalu beliau mengatakan, yashkus syababu bistimrari min adamil wujud masdaril rizq. Banyak anak muda mengeluh tidak adanya sumber pendapatan. Yunfikuna bihi ala anfusihim, yang mereka bisa keluarkan untuk kebutuhan diri mereka. Wa yuhsiruna rizq kulluha wal husul ala al-mal fi wadhifatin yajiduha fi ihda jihatid dawla atau muassasatiha, wa hadha fahmu ghairu sahih. Karena mereka mengira atau mengurung rezeki itu hanya ada dan akan didapatkan sebagai di sebuah tempat yang terdaftar sebagai pegawai yang dia bisa dapatkan dari salah satu instansi ya, atau yayasan ya, di negaranya. Dan ini pemahaman yang keliru.
kata beliau. Farizqu yajiduhu mar'u fi kulli amalin halal. Yang benar adalah setiap orang bisa mendapatkan pendapatan dari pekerjaan yang halal. Wal haris min an yas'a fi talabi rizqi bi nafsi. Dan dia berusaha mencari rezeki walaupun dengan cara dia sendiri. Wa afdalul mal ma kana min tariqil halal, dan yang paling baik dengan cara halal. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbil afdal. Telah ditanya kepada Nabi SAW pendapatan apa yang paling baik. Qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Maka Nabi SAW mengatakan pekerjaan seseorang dengan hasil tangannya sendiri, dengan tenaganya, dan semua transaksi yang menguntungkan. Diriwayatkan Ahmad dan juga At-Tabarani. Imam Ahmad berkata rahimahullah, al-istighna' anin nas yatlubu istighna' anin nas bi talabil amal a'jabu ilaina min al-julusi wa intidharu fi ma fi aidin nas. Saya ulangi, kata Imam Ahmad, al-istighna' anin nas, ya, tidak bergantung pada orang, bi talabil amal, dengan meminta pekerjaan, a'jabu ilaina min al-julusi, ya, wa intidharu ma fi aidin nas. Jadi tidak bergantung pada orang dalam menunggu pekerjaan. Jadi dia terus berusaha. Di sini ditolak, dia bekerja yang lain, dia melamar tempat lain, terus begitu. Itu lebih baik, lebih mengagumkan bagi kami, kata beliau, daripada seseorang duduk dan menunggu dari hasil pemberian orang saja. Ya. Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sanadnya jayyid, bisa diterima, hasan, sanadnya hasan, riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada. Seorang pengusaha yang sukses, kata Nabi SAW, yang saduq, amin, jujur, terpercaya, ya, maka akan bersama dengan para nabi-nabi, para orang-orang siddiq, ya, dan juga para syuhada di tempat tertinggi di surga. Jadi kita dimotivasi untuk itu, ya. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad sahih bahwasanya anna rajulan marra 'ala Nabi SAW fara'a as-sahaba min jildihi wa nasyatihi fil amal. Ada seseorang yang melewati Nabi SAW dengan para sahabat, lalu para sahabat kagum melihat seseorang ini dengan semangatnya, dengan susah payahnya dia bekerja. Faqalu, ya Rasulullah, law kana hadha fi sabilillah. Wahai Rasulullah, kalau ini dihitung pahala di sisi Allah, yang orang bekerja begini luar biasa, ngangkat barang, keringatan, mencari rezeki. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar mencari rezeki buat anaknya yang kecil, ya, maka dia akan dihitung di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kamiraini fahuwa fi sabilillah. Atau dia mencari pendapatan untuk membiayai kedua orang tuanya yang tua, ibu bapaknya, maka dia dihitung di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fi sabilillah. Dan kalau dia keluar bekerja seperti ini untuk memenuhi kebutuhan dia, maka dia juga dihitung di jalan Allah. Artinya pahala semua ini. Wa in kana kharaja riya'an mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia keluar hanya untuk pamer, ya, maka dia di jalan syaitan. Maka di jalan syaitan. Jadi ini teman-teman sekalian, kita lihat banyak sekali motivasi yang luar biasa dalam Islam. Ya. Saya kembali membaca nasihat Syekh Abdurrahman Ali Al-Askar. Beliau mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai sekalian anak muda muslim, tafrahu dual wa ta'tazzu syu'ub hina yakuna syababuha dhawi humam aw himamil a'liyah. Sesungguhnya setiap negara dan setiap, ya, lingkungan, komunitas, suku, ya, bangga dengan anak-anak mudanya yang memiliki, ya, keinginan yang besar. Yarkuna bi anfusihim, mereka meningkatkan kualitas diri mereka. La yabkuna a'latan ala ghairihim, dan mereka tidak menjadi beban bagi yang orang lain. Fayatasabaquna al-kibar fayusabiquna al-kibar fil usuli ila al-ulya. Mereka berlumba-lumba dengan orang-orang yang lebih tua daripada mereka untuk mengejar prestasi. Fabil malil halal, kata beliau, wal kasb at-tayyib, dengan harta yang halal dan pendapatan yang baik, istata'al muhajiruna ila al-Madinah an yuzahimul iktisad ahli al-kitab. Para sahabat yang hijrah dari Mekah, yang tadinya mereka miskin, ya, mereka yang kaya pun sudah dirampas hartanya di Mekah, dengan pendapatan halal, ya, dengan, ya,
pendapatan yang baik, usaha yang baik, maka para muhajirin bisa menyaingi usaha-usaha kaum Yahudi yang ada di Madinah. Atarawnahum law kana fuqara fahal yatimmu lahum ma aradu? Apakah kalau kalian lihat mereka miskin, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan? Dari membentuk pasukan jihad, dari membangun rumah, memperbaiki keadaan mereka. Inna min akhtar ma yuwajihu ad-duwal hina taqumu ad-dawlatu ala syu'abin ittasafa bid-da'ati wal kasal. Sesungguhnya yang paling berbahaya yang dihadapi oleh negara-negara pada saat negara tersebut memiliki masyarakat yang memiliki sifat malas, vakum. Fal buldanu la taqumu illa bi afradiha wa abnaiha. Dan negara tidak mungkin bisa maju kecuali dengan individu dari masyarakatnya. Fa kaifa tanhaddu bilad qad usiba ahluha bil ajzi wal batala? Maka bagaimana bisa negara itu maju pada saat masyarakatnya tertimpa malas dan vakum? Aw ittikal ala ghairihim, atau bergantung pada yang lainnya. Innal bitala syarrun khatir. Sesungguhnya vakum itu, nganggur, malas adalah bahaya yang sangat luar biasa, mengancam. Wada'un fattak, dan racun yang mematikan, penyakit yang mematikan. Asra' ma yufsidu tuma'ninal hayat, yang paling gampang menghilangkan ketentraman hidup. Wa ajal ma yunaggisul aish, dan yang paling cepat ya, menyanyiakan kehidupan. Al-bitalatu babun ila tasaul. Vakum ini akan membuka pintu mengemis. Wa tariqun ila sarika, dan membuka pintu-pintu pencurian. Wa madkhalu ila al-aish ila al-gushma wa madkhalu ila al-gushi wal khida'i wal makr. Dan juga pintu masuknya dan pintu terbukanya penipuan, ya, manipulasi, dan juga tipu daya. Al-Islam dinul izzatun wa karamah. Islam adalah agama yang mulia, ya, dan menjunjung tinggi kemuliaan. Wa rif'atun wa sumu. Agama berkembang, menyuruh orang untuk maju. Yahutsu 'alal 'amali salih wan nafi'. Selalu memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan bermanfaat. Wa ya'muru bil quwwati wal isti'dad lil kurubati wan nawazil, dan memerintahkan agar tegar dalam menghadapi ya permasalahan-permasalahan hidup. Ya. Innal mal mata majtama'a ma'ad din kana ad-dinu qawiyyan wa zahiran. Sesungguhnya harta kalau sudah bersatu dengan agama, maka akan membuat agama itu jauh lebih kuat, ya, dan terlihat. Ta'tazzu bihi dual kama ya'tazzu bihi din. Ya. Maka negara pun akan mulia sebagaimana agama juga termuliakan. Seperti itulah. Qala syair, kata beliau, seorang penyair berkata, ma'ajmalud din wad dunya idza ijtama'a. Betapa indahnya kalau dunia dan agama dan dunia ini bisa bersatu. Artinya di tangan kita gitu. Lalu beliau mengatakan, fa'alaikum bil amali wal bahth 'anir rizq. Oleh karena itu, wahai anak muda, wahai muslimin, bekerjalah kalian dan carilah rezeki. Wa iyyakum wal khumul wat takasul. Tinggalkan semua sifat malas, vakum, ya. Wal ittikal ala ghairikum fi khususiyat hayatikum, dan bergantung pada orang pada hal-hal yang memang harusnya kalian bisa kuasai, bidang kalian sebenarnya. Inna kibara rijalil mal lam yablughu ma balaguhu fi yawm wa laylah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah menjadi para milioner, orang-orang yang sukses, ya, itu tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam sehari semalam. Faqad kanu fi syababihim yabhathuna 'anil amal. Mereka juga di masa mudanya mencari pekerjaan. Lakin kanat lahum himam aliyah, tapi mereka punya semangat yang tinggi. Awsalathum ila ma tarawun, yang membuat mereka sampai pada apa yang kalian sudah lihat. Inna syai' yanfusu wa yagla fi qalbi sahibihi biqadri ta'bahu fil husuli ilaih. Sesungguhnya sesuatu itu akan mahal di diri seseorang sesuai dengan kadar bagaimana upaya dia meraihnya. Walidzalika qalla ma yufarritu fihi aw yatahawanu fi amri. Oleh karena itu orang yang susah payah mendapatkan prestasinya, dia tidak akan mungkin melalaikannya gitu. Amma ma yahsul alaihi syakhs duna ina'in wa mukabadatin falan ya'rif qimata. Kalau seseorang mendapatkannya tanpa ada upaya, tanpa ada perjuangan dia, maka tidak ada nilai di depan matanya. Jadi ini
kurang lebih gambaran kita teman-teman tentang Islam dan sukses. Dan mudah-mudahan ini sudah cukup mewakili teman-teman apa yang harusnya difahami oleh setiap generasi muda muslim, laki-laki dan perempuan, agar mereka selalu mengejar mana yang terbaik. Dan selama mereka hidup, mereka jadikan, diniatkan semua itu untuk mendapatkan juga balasan yang terbaik di akhirat nanti. Allahu a'lam.